Amma ba'du, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan hadis-hadis atau yang berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum ataupun bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, masih kaitan dengan kitab Taharah, bab tentang air. Hadis yang selanjutnya berkata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath, wa fi lafdhin lam yanjus, akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu kadarnya mencapai 2 kulah, maka tidak akan bisa mengandung najis. Di dalam riwayat yang lainnya, lam yanjus, atau tidak akan bisa menjadi air yang najis. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh al-arba'ah. Ini sudah istilahnya kita sudah bahas tentang siapa al-arba'ah. Wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan sudah kita bahas tentang apa dimaksud dengan hadis sahih. Wal Hakim wa Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh al-Imam Al-Hakim dan al-Imam Ibnu Hibban. Jadi secara keterangan secara riwayatnya hadis ini berdasarkan keterangan daripada al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih karena disahihkan oleh sebagian para ulama ahli hadis. Ya, meskipun memang pada realitanya tentang sanad hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mensahihkannya, sebagian menghasankan, sebagian mendoifkan, ya. Tapi kita tidak terlalu jauh masuk dalam ranah perbedaan pendapat para ulama tentang itu. Dalam hal ini kita mungkin mencukupkan dengan apa yang dijelaskan atau keterangan dari al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di sini beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama seperti Ibnu Khuzaimah, al-Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Jadi secara periwayatannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang termuat dalam hadis ini adalah di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa apabila air itu sudah mencapai 2 kulah, ya, nah, bahwa air tersebut meskipun dimasuki oleh najis atau bercampur dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut tidak bisa berubah menjadi air yang najis. Ya, itu secara umum tentang muatan atau secara lafaz yang nampak, yang zahir, yang kita bisa langsung pahami daripada hadis tersebut. Nah, lantas yang dimaksud dengan 2 kulah itu berapa? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang 2 kulah. Ya, kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan 2 kulah, itu para sahabat langsung paham. Kulah itu adalah apa? Takaran yang memang sudah ma'ruf di kalangan mereka. Sehingga di sini tidak ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah 2 kulah itu berapa, tidak. Paham sudah mereka.
Tapi berkembangnya zaman, istilah tersebut punah, tidak lagi dipakai, ya. Apalagi zaman kita sekarang begitu ya. Nah, di zaman dulu saja, di zaman ya setelah zaman 3 generasi itu tidak lagi dipakai istilah kullah itu, sehingga para ulama berbeda pendapat. Ya, kullah itu berapa? Satu kullah itu berapa sehingga dikalikan 2 menjadi berapa begitu. Dan di sini berbeda pendapat para ulama tentang menentukan berapa kadar kullah itu. Ada yang menentukannya dengan apa? Dengan takaran. 2 kullah itu sekitar, atau 1 kullah itu sekitar, ya kalau dikonversikan mungkin di zaman kita sekarang ini sekitar mungkin 90 sok lebih ya, 90 sok lebih ya. Ada lagi yang menentukan dengan apa? Dengan tidak ditentukan, bukan dengan ukuran tertentu. Yang penting air itu banyak begitu. Jadi banyaknya seberapa itu dikembalikan kepada keadaan relatif biasanya, ya. Jadi ada orang itu bisa menentukan air itu banyak atau sedikit, ya. Secara apa? Secara keumuman. Secara apa? Keumuman yang atau secara kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Ya, umpamanya air ini ya pasti kita mengatakan bahwa ini air ya sedikit lah begitu ya. Ada air dengan jumlah tertentu, orang pasti mengatakan itu air itu banyak. Nah, dikembalikan kepada hal-hal seperti itulah. Ya, tidak ditentukan dengan jumlah atau kadar tertentu. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa untuk menentukan banyak atau tidaknya air itu dimasukkan ke suatu tempat, ditepuk tepinya, apabila tepi di sana itu juga bergerak, ya, berarti air itu masih sedikit, ya, karena masih goncang. Jadi kadarnya apa? Secara volumenya masih sedikit. Kalau ditepuk di sini, hasil tepukannya itu tidak sampai di ujungnya, berarti apa? Wah, itu sudah banyak, secara volumenya sudah banyak. Berarti itulah yang disebut kullah itu. Ya, itu kan hal-hal yang relatif begitu ya. Nah, sehingga di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di sini kesepakatan dalam suatu kata tertentu para ulama tentang menentukan makna kullah di sini. Ya. Tapi kita ambil sebagai satu standar saja begitu ya. Seperti yang dikemukakan oleh sebagian para ulama. Ya, seperti yang disebutkan dari Syekh Al-Bassam dalam syarah beliau, ya sekitar 1 kullah itu sama dengan 90 sok lebih begitu ya, 90 sok lebih. Nah, ya perlu dikonversikan juga ini 90 sok ini berapa gitu ya. 1 sok kan ya kalau kita konversikan ke kilogram gitu ya. Sok itu kan yang diukur volumenya begitu ya. Nah, kalau bukan beratnya. Bisa dipahami di sini ya. Sok itu kan sesuatu yang diukur secara volume. Kalau yang pakai standar kita dulu mungkin liter gitu ya. Di satu tempat begitu, ini ukurannya 1 liter. Yang berapa kilo ya tinggal diukur beratnya begitu. Nah kalau kita pakai standar sok, kalau kita bayar zakat fitrah kan 1 sok gitu ya. 1 sok. Nah, beratnya berarti apa? Kalau kita mungkin kita genapkan jadi standarnya 3 kilo lah ya. 3 kilo atau 2,5 kilo begitu ya. 2,5 kilo sampai 3 kilo begitu. 1 sok. Nah, tinggal dikalikan 90 gitu ya. Kalau satu sok itu 3 kilo, berarti tinggal dikalikan 30. Jadi 3 kali 9 ya 27 begitu ya. 270 gram air gitu. Nah, itu berapa liter itu? Ya, sekitar segitu ya, atau yang mendekati itu bukan barometer yang baku sehingga lebih umpamanya kita ukur secara detail 270 kg. Berarti kalau 296 atau begitu, jadi bukan harus paten seukuran itu. Ukuran yang mendekati itu, karena memang tidak ada ukuran patennya. Artinya air yang seukuran itulah, ya. Air yang seukuran itu, maka Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa apa? Lam yahmil al-khabath, tidak mengandung apa? Najis. Ya, tidak mengandung najis, atau dalam riwayat yang lain disebutkan dengan apa? Tidak lagi bisa berubah menjadi najis. Nah, di sini dipahami oleh para ulama dari konteks hadis tadi bahwa Nabi SAW menyebutkan apabila air itu sudah mencapai 2 kullah, ya, 2 kali ukuran tadi, maka meskipun dicampur dengan najis, ya, seberapapun najisnya,
secara mafhumnya ya, secara yang bisa dipahami. Kalau air sudah sebanyak itu, mau ditaruh najis ya, seberapapun dia tidak bisa berubah menjadi air yang najis. Ya, kan pemahamannya seperti itu gitu ya. Pemahaman kedua sebaliknya, apabila air itu kurang dari itu, kalau kurang dari 2 kulah berarti apa? Berarti air itu akan mengandung najis meskipun tercampur sedikit pun najis. Bisa dipahami di sini ya. Nah, ya sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa apa? Standar ya apa namanya? Standar air kapan dia dikatakan, atau jumlah air kapan dikatakan kapan air itu bisa berubah menjadi najis atau tidak, itu apabila mencapai 2 kulah tadi. Apabila kurang dari itu berarti apa? Kalau bercampur dengan najis maka dia menjadi air yang najis. Kalau sampai 2 kulah atau selebihnya, apabila bercampur dengan najis maka dia tidak akan menjadi najis. Ya, bisa dipahami di sini ya. Nah, tapi mungkin masih samar tentang 2 kulah tadi ya, karena belum ada kesimpulan. Nah, belum ada kesimpulan berapanya. Nah, tadi tinggal antum hitung sendiri. Tadi 1 kulah sama dengan berapa? 270 kilogram gitu ya. Secara apa? Beratnya. Tinggal dikali 2 berarti apa? 540 ya. 540 kilogram. Ya. Nah, 1 kilo sama dengan 1 liter ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang atau mendekati. Lebih banyak kilo ya. Nah, berarti apa? Ya mungkin tinggal di apa namanya? Ya pendekatan seperti itulah. Ya, berarti apa? 400 tadi berapa? 270 dikali 2 540 kilogram. Ya, kalau diukur dengan liter, 1 liter umpama sama dengan 1 kilo, umpamanya disamakan saja begitu ya. Berarti 540 liter. Berarti enggak nyampe 1000 liter begitu ya. Kalau tandon yang besar itu ada yang ukuran sampai 1000 liter gitu ya. Tandon yang besar itu. Mungkin setengah itulah. Setengah itu ya. 1 liter itu kan 1000 liter. Ya. Kalau 1 kilo dalam hitungan liter itu dia 1000 liter. 1 kilo enggak. 1 kilo bukan 1000 liter. 1 liter. 1000 on begini. Kalau dihitung pakai kilo, kalau di ukuran air itu 1 kilo itu kan sama dengan 1000 liter. 1000 cc. 1000 cc. 1000 cc sampai dengan 1 liter. Ya, 1000 cc. Jadi ini gambaran kita, istilah yang familiar di kalangan kita saja kan berbeda ya. Apalagi istilah yang dipakai 1400 tahun lebih yang lalu gitu. Waduh, jauh banget gitu. Jadi yang kalau yang saya pahami ya 1 liter itu kurang lebih 1 kilo. 1 liter setengah begitu ya. 1 liter setengah. Ya, sekitar 1 liter setengah begitu ya. Nah, ya tinggal dikonversikan seperti itu. Ya, yang nggak nyampe 1000 liter lah, ya, antara mungkin 500 liter sekian, ya, atau antara 500 sampai 1000 liter begitu ya. 500 atau 600, 700 segitulah, ya. Nah, air seukuran itu. Nah, anggaplah airnya seukuran itu, gitu ya. Kita sepakati saja, ambil satu pendapat para ulama tentang ukurannya air segitu. Ya masih relatif banyak lah begitu air ukuran segitu ya. 1 tandon ada yang 1000 liter begitu ya. Nah, mungkin anggap saja kalau kita ambil bagian terkecilnya mungkin 500 liter, separuh dari tandon itu masih dikategorikan banyak ya. Masih relatif banyak lah air itu, kita anggap banyak. Nah, air segitu itu sudah dikira-kirakan sudah sampai 2 kulah tadi ya ukurannya. Nah, air segitu kalau pakai pendekatan hadis tadi, pemahaman hadis tadi, kita masukkan najis, contoh saja ya, nggak boleh menajiskan air, ini contoh saja. Dimasuki ya sengaja atau tidak sengaja lah begitu najis ke air itu, air umpamanya 500 liter gitu ya. Nah, berdasarkan hadis tadi, najis atau tidak? Ya, tidak najis, karena air sudah sebanyak itu tidak lagi akan bisa ternajiskan. Ya.
Tidak lagi akan bisa ternajiskan. Berarti kalau kurang dari itu, ya, entah seberapa kurangnya begitu ya. Apabila bercampur dengan najis, maka maka air itu menjadi najis, ya. Nah, apakah pemahaman seperti ini kuat atau tidak? Ya, secara hadis kan tadi kuat, tapi belum tentu pemahaman yang dipahami dari hadis tersebut, ya, kita harus pakai, ya, karena harus komparasikan, dilakukan perbandingan dengan hadis-hadis yang lainnya. Nah, kalau kita secara singkat memahami itu saja, berarti air kalau sudah sampai ukuran segitu, mau masuk najis sebanyak apapun, berubah atau tidak gitu ya, sudah berubah atau tidak warna dan baunya, tetap tidak dikatakan najis. Karena Nabi mengatakan seperti itu kan tadi kan secara konteks hadisnya. Nah, apakah pemahaman ini kuat atau tidak? Ya, maka di sini kita jawab bahwa ini tidak, ya, seperti itu. Ya, pemahaman ini tidak seperti itu. Karena memahami hadis itu tidak kita pahami satu hadis kemudian kita ambil satu buah kesimpulan hukum. Kita harus menggabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Jadi tidak berdasarkan hadis ini langsung kita mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa pokoknya air kalau sudah mencapai 2 kulah dengan ukuran tadi, pokoknya tidak lagi mengenal kata najis. Mau campur dengan najis seberapapun, mau 70-40 umpamanya 70-30 ya, airnya 70, najisnya 30%, ya. Atau 50-50, airnya 50%, najisnya 50%, atau sebaliknya. Yang penting sudah 2 kulah maka tidak lagi mengenal najis. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena kita harus padukan dengan hadis-hadis yang sebelumnya, hadis-hadis yang lain, gitu ya. Hadis yang sebelumnya kan kita sudah bahas. Apabila air tersebut, ya, air tersebut, ya, dicampur dengan sesuatu yang najis yang merubah salah satu dari sifatnya, ya, maka air tersebut akan berubah menjadi apa? Najis, ya. Maka air tersebut akan berubah menjadi najis. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Apakah bertentangan dengan 2 hadis tadi? Tidak, ya, tidak saling bertentangan, bisa dikompromikan. Jadi maksud dalam hadis ini, dalam hadis yang kedua ini, jadi apabila air itu sudah mencapai 2 kulah, ya, dengan ukuran tadi, dimasuki oleh najis dan tidak merubah salah satu dari sifatnya, itu berarti kan kita menggabungkan hadis ini dengan hadis sebelumnya, ya. Jadi begitu, hadis itu tidak dikontradiksikan, tidak ditabrak-tabrakkan. Kenapa? Karena 2 hadis selama itu sahih dari Nabi SAW tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin. Orang-orang liberal sekarang sedang gencar seperti itu, ambil hadis, ambil ini, oh ini bertentangan. Kadang ayat dengan hadis, kadang ayat dengan ayat dipertentangkan. Nah, inilah hasil daripada pendidikan Islam di negeri barat, ya, orang-orang liberal seperti itu. Maka mereka mau mengamandemen Al-Quran karena bertentangan isinya. Apalagi hadis, ya, banyak hadis yang mereka tolak, banyak hadis yang mereka kritik, ya, kritik habis-habisan dalam Sahih Bukhari dan seluruh orang-orang orientalis, ya. Ya, tapi berlepas daripada kita kembali kepada inilah. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita harus padukan dengan hadis-hadis sebelumnya. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dalam hadis ini apabila air itu sudah mencapai 2 kulah dan tidak dan dimasuki oleh najis tersebut tidak sampai merubah salah satu dari sifatnya, maka air tersebut tetap menjadi tetap menjadi suci, tidak lagi najis, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kenapa? Karena berdasarkan hadis sebelumnya dan juga kesepakatan para ulama. Ya, seperti disebutkan oleh Imam As-Sun'ani di sini, beliau menukil dari Imam Ibnu Munzir, beliau mengatakan ajma'al ulama'u ala anna al-ma'a al-qalila wal-kathir idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat lahu ta'man aw launan aw rihan fahuwa najisun fal ijma'u huwa ad-dalilu ala najasati ma taghayyara ahadu awsafihi. Nah, beliau mengatakan Ibnul Munzir, beliau mengatakan bahwa sepakat para ulama bahwa air itu baik sedikit maupun banyak, ya, baik sedikit maupun banyak, apabila dimasuki oleh najis dan merubah rasanya atau warnanya atau aromanya, maka dia menjadi air yang najis. Itu sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama. Jadi ketika Nabi SAW tadi menyebutkan apabila air sudah mencapai jumlah tertentu, ya, itu bukan merupakan suatu pembatasan,
Ya, itu hanya sekedar apa? Dipahami bahwa apa? Apabila air itu sudah banyak atau dengan jumlah tertentu, tidak dipengaruhi hanya sekedar masuknya najis dalam air tersebut. Ya, jadi begitulah para ulama memahaminya. Jadi tidak memahami hadis itu secara parsial, secara sepotong-potong. Ya. Nah, tapi dipadukan dengan hadis-hadis yang lainnya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Apabila air itu sudah masuk 2 kulah dan masuk sedikit najis di situ, maka selama dia tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka air tersebut menjadi apa? Atau tetap suci dan mensucikan. Nah juga jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya ya juga dibahas oleh para ulama kaitan dengan mungkin permasalahan kontemporer kita di zaman kita sekarang itu tentang apa? Daur ulang air limbah, begitu ya, air limbah. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu apa? Tetap suci, tidak ada yang menajiskannya. Ya. Nah, hadis itu tentang apa? Tentang sumur budoah. Ya, yang sudah hadir di pengajian sebelumnya paham. Tentang sumur yang dimasuki oleh kotoran, najis, bangkai, haid dan segala macamnya. Nah, tapi kotoran-kotoran yang masuk tersebut tidak sampai merubah salah satu daripada 3 sifat air tadi. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Bahwa air itu suci. Berarti kalaupun ada najis atau kotoran ya, yang masuk kepada air kemudian merubah sehingga air tersebut menjadi najis. Kemudian apa? Terjadi suatu proses ya. Proses tersebut mengangkat kembali najis-najis yang ada yang telah masuk pada air tersebut, maka airnya itu akan kembali kepada hukum asalnya. Ya. Karena hukum asal air itu adalah apa? Suci. Dia menjadi najis karena dimasuki oleh benda najis. Nah, ketika benda najisnya tersebut diproses atau diangkat dengan proses tertentu, maka airnya kembali kepada hukum aslinya. Nah, sekarang mungkin air limbah yang ada di sungai kita sekarang. Nah, kalau sungai kita aman mungkin. Coba antum piknik sedikit ke daerah-daerah, ke Sungai Ciliwung di Jakarta yang udah nggak tahu kalau zaman Pak Anies ke zaman ya gubernur sekarang gitu. Zaman dulu itu udah nggak enak dilihat apalagi dirasa gitu. Nah, limbah-limbah pabrik dan seterusnya bercampur di situ. Tapi dengan teknologi kita sekarang yang luar biasa majunya, limbah-limbah seperti itu diolah dengan proses tertentu, proses kimia, proses biologi, sehingga apa? Kembali murni. Ya, diangkat zat-zat dan mineral-mineral yang terkandung di situ yang menyebabkan dia najis, sehingga apa? Air tersebut kembali murni, kembali apa? Suci. Maka boleh dipakai untuk bersuci, ya. Air mungkin di PDAM yang diolah dengan pengolahan tertentu itu bisa, ya. Airnya akan kembali suci. Nah, wallahu taala alam. Nah, itu mungkin sedikit kesimpulan dari hadis tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Wa lil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi, wa li Muslimin minhu wa li Abi Dawud wa la yaghtasil fihi minal janabati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya, sedangkan dia dalam keadaan junub. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya, mandi di air tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, kemudian dia mandi darinya. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, wala yaktasil fihi minal janabah, dan dia tidak boleh mandi di dalamnya, ya, dari disebabkan dengan junub.
Ya, di sini ada beberapa versi riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Secara sanad hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari, ada beberapa riwayat dari Imam Muslim, ya, dan juga dalam riwayat Abu Daud. Jadi kesimpulannya secara periwayatan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis ini, apa yang termuat dalam hadis ini? Nabi SAW menyebutkan bahwa atau ada larangan dari Nabi SAW bahwa tidak boleh seseorang itu untuk mandi, ya, untuk mandi di air yang tergenang dan dia dalam keadaan junub, ya, dia dalam keadaan junub. Jadi di sini jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW melarang kita untuk mandi di air yang tergenang. Ya, air yang tergenang, ya kita pahamlah air yang tergenang gitu ya, entah dalam suatu kayak tempat tertentu, kolam atau apa begitu, kita mandi di dalamnya, bukan mandi darinya, ya, bukan mandi darinya, ya. Mandi darinya berarti apa? Kita ambil begitu. Mandi dalamnya berarti kita masuk di dalamnya begitu, kita nyemplung di situ. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, yang dilarang apa? Bukan, ya, kalau secara secara lafadznya dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan apa? La yabulanna ahadukum fil ma'i da'imil ladzi la yajid. Jangan sekali-kali dia kencing kemudian dia mandi di dalamnya. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari di sini berarti apa? Berarti pertama ada perbedaan dalam riwayat Imam Muslim. Imam Muslim menyebutkan apa? Ada lafaz junub. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari tidak ada lafaz junub. Yang ada lafaz apa? Kencing dulu. Ya, kencing dulu. Dalam lafaz Imam Muslim tadi apa? Tidak boleh mandi di dalam air yang tergenang kalau dia sedang apa? Junub. Entah dia kencing atau enggak sebelumnya di dalam air itu, pokoknya kalau dia sedang junub enggak boleh mandi di air yang tergenang itu. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW melarang dulu, ya, tidak boleh dia kencing kemudian mandi di situ. Ya, berarti larangan mandi itu apa? Berkaitan dengan dia karena dia kencing di situ. Bisa dipahami di sini, ya. Berarti kalau dia tidak kencing, boleh atau tidak mandi? Ya, berdasarkan riwayat ini. Jadi Nabi mengatakan apa? Jangan sekali-kali kalian kencing di air yang tergenang kemudian dia mandi di situ. Berarti kalau dia tidak kencing, boleh atau dia mandi? Boleh, ya. Nah, di sini tidak ada juga apa menyebutkan tentang apa? Junub. Berarti apa? Nah, mau dia junub atau tidak, ya, selama dia tidak kencing dalam air itu, boleh mandi atau tidak? Boleh berdasarkan riwayat ini. Berdasarkan riwayat ini. Nah, dalam dua riwayat ini kembali kepada kaidah memahami seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Apakah kita memaknai atau memahami hadis itu secara parsial? Kita ambil satu riwayat, kemudian kita ambil sebuah kesimpulan hukum di situ tanpa kita melakukan apa? Menggabungkan riwayat-riwayat yang ada sehingga kita apa? Memahami hadis itu secara komprehensif, secara menyeluruh, lahirlah suatu kesimpulan dari hasil pembelajaran semua riwayat itu. Bukan parsial, bukan separuh-separuh. Harus kita gabungkan beberapa riwayat tersebut. Nah, digabungkan antara riwayat Bukhari dan Muslim bahwa di sini ada apa? Ada larangan untuk mandi di dalam air yang tergenang, ya, bagi seseorang yang junub, ya, entah dia apa? Entah dia kencing dulu sebelumnya atau tidak. Ya. Pokoknya ketika dia sedang junub, ya, maka tidak boleh dia mandi di dalam air yang tergenang tersebut, ya. Ini gabungan dari dua riwayat tadi. Nah, dipertegas lagi dalam riwayat Abu Daud, wala yagtasilu fihi minal janabah, ya, dia tidak boleh mandi di dalamnya, di dalam air yang tergenang tadi, dari mandi dari junubnya. Ya, jadi digabungkan antara riwayat Imam Muslim dan riwayat Bukhari, lahirlah sebuah kesimpulan bahwa seseorang itu dilarang untuk mandi, ya, junub di air yang tergenang, ya, di air yang tergenang. Nah, berarti pemahamannya apa? Ya, pemahamannya bahwa apa? Kalau kita mandi
di air yang tergenang yang bukan mandi junub, itu boleh atau tidak? Mandi biasalah. Ya, boleh atau tidak? Hah? Boleh. Ya, boleh kita mandi air tergenang, boleh kita mandi, kita nyemplung di situ, ada kolam gitu, entah kolam besar atau kolam kecil, kita langsung mandi di dalam situ. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Boleh. Nah, kita masih waktu Isya. Kita azan dulu ya sebentar. Kita hanya meneruskan hadis ini biar enggak sepotong pemahamannya. Nah, kita azan dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, kita sedikit lanjutkan tentang pemahaman daripada riwayat-riwayat hadis ini, bahwa tadi kesimpulan hukum yang bisa kita ambil dari beberapa riwayat tadi, bahwa Nabi SAW melarang seseorang itu untuk apa? Untuk mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia apa? Junub. Berarti sebaliknya, apabila dia tidak sedang junub, boleh atau tidak mandi di situ? Boleh. Ya, atau sebaliknya, dia sedang junub, boleh
atau tidak dia mandi di air yang tidak tergenang, air yang mengalir? Ya, boleh atau tidak? Boleh, karena larangannya apa? Air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Berarti kalau dia mandi di air yang tidak tergenang, air yang mengalir, baik itu mengalirnya di sungai atau mengalirnya dari keran, gitu ya. Nah, maka boleh atau tidak? Boleh, karena yang dilarang adalah apa? Mandi junub di air yang tergenang. Ya. Itu dua hal yang bisa dipahami dari kesimpulan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa maksud larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini? Ya, apakah larangan di sini agar airnya itu tidak najis, ataukah larangannya apa namanya? Ya karena Nabi SAW melarang untuk membuang kotoran di dalam air. Ya, berlepas daripada air itu akan najis atau tidak, yang penting tidak boleh membuang kotoran atau mandi junub di air yang tergenang. Nah, dari sini berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Apakah maksud larangan Nabi SAW ini untuk pengharaman atau hanya sekedar arahan? Jadi larangan itu hukum asalnya memang untuk larangan, nggak boleh begini. Hukum asalnya memang apa? Haram. Ya, asal daripada hukum larangan. Kalau ada larangan dalam Al-Quran atau dalam hadis, hukum asalnya apa? Haram. Jangan seperti ini, nggak boleh begini. Kalau ada ayat seperti itu atau hadis seperti itu, hukum asalnya dari larangan itu adalah apa? Haram. Ya, kecuali ada hal-hal mungkin yang memalingkan dari pemahaman itu sehingga tidak lagi menjadi haram, mungkin hanya sekedar makruh atau yang semisalnya. Nah, di sini Nabi SAW melarang, ya, melarang seseorang untuk mandi. Apakah ini larangan yang bersifat pengharaman ataukah hanya bersifat arahan, ya, agar seseorang itu menjaga kebersihan air? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang dua hal ini. Sebagian ulama berpegang teguh dengan konteks hadis itu dan hukum asalnya bahwa larangan itu memang haram, ya, tidak diperbolehkan. Entah airnya najis atau tidak, yang penting tidak boleh Anda mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini larangan ini, ya, bukan sesuatu hal yang sifatnya haram, tapi lebih kepada arahan saja, ya, agar seseorang itu menjaga air tersebut, ya, sehingga tidak mengotori air tersebut dengan air kencingnya atau bekas sisa mandi dia, ya, sehingga tidak sampai kepada sesuatu yang diharamkan. Di wallahu taala alam, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada dua pandangan tadi bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, meskipun mungkin larangannya, ya, tidak sampai kepada pengharaman, ya, maka sebaiknya untuk kita meninggalkannya, ya, agar kita lebih menjaga, ya, keluar daripada dua pendapat para ulama tadi. Kemudian selanjutnya kita singkat saja, apabila dia mandi, ya, sudah ada larangan tapi mungkin dia qadarullah dia mandi pokoknya, ya, terlepas dari larangan itu, entah dia karena tidak tahu atau dia tahu tapi mungkin dia tetap memaksakan diri untuk mandi, dia mandi di situ. Nah, apakah airnya menjadi najis atau tidak? Ada orang junub mandi di air tergenang, ya, apakah airnya tersebut menjadi najis atau tidak? Ya, gimana kira-kira jawabannya? Nah, ya, najis atau tidak airnya? Ya, ya, nah, masalah ini perlunya tadi kita memahami kaidah-kaidah yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ada orang junub, ada air tergenang, dia nyemplung di situ, mandi, ya, dari junubnya. Nah, apakah, ya, air tersebut menjadi najis atau tidak? Menjadi najis. Ada yang bilang menjadi najis, gitu, ya. Ya, tergantung sifat airnya.
Nah, di sini nanti akan ada mungkin ada pembahasan selanjutnya nanti. Pentingnya kita membedakan antara najis dengan apa hadas, ya, dengan junub, ya, najis dengan apa junub. Nah, ya mungkin ada nanti proses pembelajaran selanjutnya, tapi sekedar untuk dipahami aja sekarang secara global. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, najis itu adalah benda yang berwujud, ya, abstrak. Ini kotoran najis gitu ya. Ada wujudnya. Kencing, kotoran, apalagi ya yang najis ya. Nah, ini wujudnya ada. Nah, tapi kalau junub, ya, junub itu sifat yang tidak ada, melekat dalam diri kita. Ya. Kalau kita orang pakai dasi rapi, wangi begitu ya, bisa saja dia junub, nggak ada najisnya. Ya, bisa dipahami di sini ya. Antum ke kantor pakai dasi rapi, jas, ya macam-macam wangi, bisa jadi orang ini junub. Ya, ada najisnya? Nggak ada najisnya, bersih dia, baru pulang dari toilet bersih, pokoknya nggak ada. Tapi dia apa? Junub. Ya, bisa dipahami di sini ya. Ada orang pulang dari sawah belepotan, lumpur ini segala macam pulang dari sawah. Ya. Nah, atau umpamanya dia keluar dari toilet, ya ada nempel sisa kencing atau sisa kotoran begitu di pakaian atau di, ya. Nah, dia najis atau junub? Ya, najis. Dia hanya sekedar membersihkan najisnya, langsung boleh dia sholat. Ya, bisa dipahami di sini. Sehingga orang yang junub dia tidak bisa menajiskan air. Kenapa? Karena dia tidak najis. Paham di sini ya? Antum junub najis atau tidak? Ya, bisa dipahami di sini. Antum junub itu apa? Kita umpamanya berhubungan dengan istri, kita dianggap junub gitu ya. Ya. Ketika orang itu junub, dia najis atau tidak? Tidak najis. Berarti orang yang tidak najis, apakah dia bisa menyebabkan sesuatu menjadi najis? Tidak. Orang yang junub, ya, masuk ke air, ya, kecuali dia apa? Ya, dia junub membawa kotoran di badannya, berarti dia junub plus najis gitu ya. Nah, kalau dia hanya sekedar junub saja, kotoran nggak ada, kencing nggak ada, kotoran tai umpamanya gitu begitu nggak ada, ya. Dia hanya junub begitu, dia masuk ke air itu tidak bisa merubah dia, air itu tidak menjadi najis, karena dia tidak najis, dia hanya sekedar junub. Ya, bisa dipahami di sini. Nah, berarti kalau orang junub mandi di situ, berarti airnya menjadi najis atau tidak? Tidak najis. Lah kok dilarang? Ya, kenapa dilarang? Hah? Nah? Ya? Ya. Nah, ya nanti mungkin ada pembahasan setelah ini kaitan dengan apa? Tentang dibahas oleh para ulama air bekas bersuci atau dikatakan air mustakmal. Air yang dipakai untuk bersuci, apakah bisa dipakai bersuci lagi atau tidak? Air bekas mandi junub, ya, itu bisa dipakai bersuci lagi atau tidak? Berlepas daripada dia najis atau tidak? Ya, dia najis? Tidak. Tapi apakah bisa dipakai lagi untuk bersuci, berwudu atau mandi lagi? Ya, atau hanya satu paket begitu ya, sekali pakai gitu langsung buang gitu ya. Nah, ini mungkin dibahas oleh para ulama tentang masalah itu pada hadis-hadis yang setelah ini. Tapi secara hukumnya dia tidak najis. Ya, orang yang junub mandi di dalam air, ya, airnya tidak menjadi najis. Tapi permasalahan lainnya, apakah air yang tidak najis tadi, yang bekas dipakai untuk mandi tadi, air bekas lah begitu ya, apakah boleh dipakai lagi untuk bersuci atau tidak? Nah, itu jawabannya nanti. Dalam pembahasan selanjutnya, dalam hadis Maimunah dan yang lainnya, insya Allah akan kita bahas. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang. Bisa ada waktu ya? Atau ada hal-hal mungkin yang antum tanyakan dari apa yang kita bahas tadi? Tidak ada, insya Allah. Ya. Misalnya mandi dalam air yang banyak tadi, Iya. misalnya di kolam. Iya. Kemungkinan orang kencing di kolam itu. Iya.
Misalnya banyak orang yang kencing, apa yang menjadi najis bagaimana? Tadi dipakai kaidah tadi ya. Pakai kaidah yang kita pelajari sebelumnya apa? Kapan air itu najis? Apabila apa? Merubah salah satu dari sifatnya. Ya, entah itu apa? Rasa atau bau atau warna. Ya. Apabila apa? Najis yang masuk dalam air tersebut merubah salah satu daripada sifatnya tadi. Nah, yang kemudian kaitan dengan pembahasan kita yang kedua tadi, bahwa apa? Sebagian ulama yang menyebutkan bahwa apa tadi? Bahwa air itu apabila kurang dari 2 kulah, maka berarti apa? Airnya najis. Ya. Sekarang ya, berlepas daripada apa? Perbedaan pendapat tadi. Air yang ada di kolam itu, kalau kita ambil madhab yang kurang dari 2 kulah, ya. Apakah dia 1 kolam itu, apakah sudah sampai 2 kulah atau masih kurang dari 2 kulah? Itu sudah lebih daripada 2 kulah gitu ya. Nah, lebih daripada 2 kulah. Maka apa? Maka air tersebut tidak najis. Meskipun anggaplah 10 orang kencing di situ. Nah, berlepas antum jijik atau dia, kan itu urusan lain gitu. Tapi tentang status hukum airnya gitu ya, status hukum airnya. Nah, kembali kepada hadis sebelumnya, hadis sumur budoah ya, tentang air apa? Air sumur yang dimasuki apa? Bangkai anjing, bekas haid, kotoran. Nabi SAW mengatakan apa? Air itu tidak najis. Air itu apa? Suci dan tidak najis. Nah, apalagi air 1 kolam gitu, air sumur saja kalau tidak berubah ya salah satu sifatnya, apalagi satu kolam umpamanya. Nah, berarti apa? Tidak najis ya, kecuali mungkin orang 1 kabupaten datang rame-rame kencing di situ. Bisa saja mungkin sudah berubah baunya. Nah, wallahu taala alam. Nah, iya. Kalau dimasukkan zat kimia seperti kaporit atau lainnya, berubah warna dan berubah rasa dan baunya. Gimana tadi? Apa tadi kaidahnya? Nah, kita pakai kaidah. Kapan air itu apa? Menjadi najis apabila dia berubah salah satu sifatnya. Kapan? Apabila yang masuk itu benda najis. Sekarang kapur itu najis atau bukan? Bukan ya? Berarti apa? Tidak najis. Yang dimaksud tadi merubah salah satu dari sifatnya apabila yang dimasuki di situ adalah apa? Benda najis, kotoran najis, ya, masuk di situ dan merubah salah satu dari sifatnya, maka air itu menjadi air yang najis. Ya. Tapi kalau yang masuk adalah apa? Sabun atau apa namanya? Benda-benda yang lainnya yang tidak najis. Apakah dia najis atau tidak? Tidak najis. Maka dia tetap suci. Masalah apakah dia boleh dipakai untuk bersuci atau tidak, itu masalah kedua. Ya, masalah kedua itu. Tapi masalah pertama adalah apa? Apakah dia najis atau tidak? Itu kan ditanyakan tadi ya. Nah, samalah umpamanya air 1 kentong begitu ya, 1.000 liter umpamanya dimasukin apa? Sabun mandi atau sabun cuci ya. Sampai apa? Berubah aromanya. Apakah air itu najis atau tidak? Ya, tidak najis. Tidak najis. Nah, boleh antum sentuh, boleh antum pakai buat cuci baju, boleh. Tidak najis, boleh antum pakai buat mandi, ya, boleh. Ya. Karena dia tidak najis. Tapi apakah ya dia boleh dipakai untuk bersuci atau tidak? Nah, kembali kepada kaidah yang kita pahami sebelumnya. Apa? Ya. Apabila air tersebut sudah berubah dari kemutlakannya, ya, sudah tidak lagi dikatakan sebagai air, tapi sudah menjadi air apa? Air sabun, ya, air kopi, begitu ya, air apa? Air teh, gitu ya. Nah, itu apa? Tidak lagi bisa dijadikan sebagai media untuk bersuci. Tapi dia najis atau bukan? Tidak najis. Air antum masukkan kopi 1 gentong begitu ya, tambah gula, boleh antum minum? Boleh, enggak najis gitu. Tapi boleh antum berwudu di situ? Enggak boleh. Bisa dipahami di sini ya. Nah, jadi masalah dia najis atau tidak itu masalah A. Masalah dia bisa dipakai atau bersuci adalah masalah B. Jadi harus kita pilah ya. Jadi tidak semua yang tidak najis itu boleh kita bersuci dong, ya.
Ya seperti itu. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan lagi insyaallah. Maksudnya? Air yang najis itu. Ya kalau itu kan hukumnya terpaksa gitu ya. Antum minum sendiri saja itu boleh, ya. Antum minum berlepas daripada apa? Sehat dan tidaknya ya gitu. Antum ambil minum, ya. Itu boleh karena dia apa? Tidak najis. Boleh antum minum atau tidak? Boleh. Meskipun ada orang kencing kan Ustaz ya. Masalah antum jijik atau tidak jorok atau tidak itu masalah lain. Itu relatif. Ada orang nggak jorok, ada orang juga jorok gitu ya. Itu relatif. Nah, tapi dia najis atau tidak? Maka tidak najis. Kalau tidak najis, maka boleh kita gunakan atau tidak? Boleh. Gunakan untuk apa? Ya untuk apa saja. Untuk antum minum, ya, untuk antum bersuci mandi atau cuci apa begitu, selama dia tidak najis. Apalagi mungkin hukumnya apa? Tadi terpaksa orang tenggelam ketelan airnya di kolam, ya sudah itu di luar. Seandainya air itu najis saja, kemudian ketelan, dia berdosa atau tidak berdosa? Apalagi airnya kan najis kan begitu ya. Nah, ya kita kan nggak bisa orang mau tenggelam begitu, nggak bisa dia tahan. Nah, ya wallahu taala alam. Tidak ada lagi insyaallah yang ditanyakan. Ya mudah-mudahan tadi kaidah-kaidah tersebut, maksudnya kenapa kita perlu membahas itu agar apa? Ya, dia tidak terbatas pada apa yang ada dalam konteks hadis itu saja, bisa kita terapkan kepada kasus-kasus lain. Yang penting kita paham kaidahnya, kan begitu ya? Kan tidak semua kasus itu kan kita bahas dalam satu majelis ini. Yang penting kaidah-kaidah umumnya kita paham. Oh, air itu najisnya kapan? Ya, air itu kapan dikatakan najis? Oh, air ini najis atau tidak? Nah, kaidah-kaidah tadi akan memberikan kita pemahaman seperti itu, sehingga dalam suatu kondisi kita dihadap dengan kasus-kasus tertentu, ya, maka kita langsung bisa menerapkannya. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar membatasi pada apa yang termuat dalam hadis itu. Nah, bisa diterapkan ke dalam kasus-kasus yang lainnya. Itulah pentingnya kita memahami kaidahnya itu tadi. Ya tentu harus dipahami dulu dengan benar gitu ya. Wallahu taala alam. Ya mungkin kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk membahas hadis-hadis Rasulullah SAW di pertemuan kita akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.